Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Bapak Ibu, saudaraku semua. Jumpa lagi dengan saya Mantri Sanyo. Semoga Bapak Ibu selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, Bapak Ibu sekalian, saya akan berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan masih di seputaran pompa air ya Bapak Ibu. Bapak Ibu semua, ketika pompa air yang Bapak Ibu pakai dengan sistem otomat seperti ini, kemudian ketika dipakai itu alat otomatnya mati hidup tidak stabil ya. Itu salah satu sebabnya adalah air yang dikeluarkan itu tidak maksimal ya, atau kapasitas air yang keluar itu tidak keluar semua, sehingga masih ada tekanan air yang sebagian terbuang melalui kran, sebagian lagi masuk menekan sistem otomat, sehingga alat otomat ini tidak bekerja stabil, sehingga mati hidup seperti itu. Nah, hal itu terjadi biasanya ada beberapa faktor ya. Salah satunya adalah kran yang kita pakai itu lubangnya sempit atau terbuka tidak maksimal, atau juga kran yang sering terjadi itu keran yang dipakai untuk cuci piring yang berbentuk leher angsa seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, hanya kalau yang sering bermasalah itu keran air yang untuk cuci piring yang berbentuk leher angsa yang terbuat dari stainless ya. Saya kasih informasinya ya Bapak Ibu. Untuk keran air yang dari stainless, keran air leher angsa yang dari stainless itu biasanya di bagian pipa yang melengkung ini, di tengah-tengah masih ada selang karet yang diameternya itu kecil ya. Kurang lebih sekitar 5-6 mili. Nah, itu yang salah satu menjadi hambatan air tidak bisa keluar maksimal, sehingga aktivitas dari alat otomat tidak bekerja secara stabil. Atau kadang juga ada kasus alat otomatnya tidak stabil, itu salah satunya adalah mesin pompa air ini dipakai untuk mendorong tekanan air ke dalam mesin pemanas atau water heater ya. Sedangkan di dalam ruang water heater itu mekanismenya pipa yang dialiri air itu terbuat dari pipa tembaga ya, yang kira sekitar besarannya itu hanya sebesar jari kelingking, sehingga diameter lubang pipa itu pun menjadi hambatan air untuk bisa mengalir secara normal, sehingga terjadi ketidakstabilan pada sistem alat otomat. Nah, lalu bagaimana solusinya? Solusinya mudah ya Bapak Ibu sekalian. Caranya, alat otomatis ini kita buka tutupnya ya. Kemudian kita setel pada bagian pengaturan pernya. Ini di tengah ini ada per ya Bapak Ibu. Di sini ada per. Nah, ini ada per. Nah, di sini ada plat. Di bagian ujung ini ada plat pengganjal per. Nah, plat pengganjal per ini kita usahakan untuk sedikit bergeser ke dalam, sehingga nanti per ini akan sedikit menekan, sehingga tidak mati hidup ya. Kita praktekkan ya Bapak Ibu. Jadi mesinnya kita hidupkan, atau keran air yang bermasalah itu kita buka, kemudian ketika mesinnya hidup, nah, seperti ini. Nah, ketika mesinnya hidup tidak stabil, baut pengatur pengganjal per ini kita putar ke arah kiri supaya plat pengganjal pernya itu bergeser ke dalam menekan pernya. Seperti ini, saya putar perlahan sampai betul-betul menemukan titik tekanan yang paling stabil seperti ini. Nah, seperti itu. Kurang ya, masih kurang dikit. Nah, ini sudah stabil. Coba kita tutup, apakah masih bisa mati sendiri. Nah,
Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, mudah sekali. Sehingga ketika Bapak Ibu mengalami hal seperti itu, misalnya ketika membeli keran wastafel yang leher angsa yang terbuat dari stainless, ketika dipasang kok menjadikan atau menyebabkan alat otomatnya tidak bekerja sempurna, itu tidak usah khawatir. Kalau toh misalnya dikembalikan, mungkin pihak toko juga tidak mau menerima barang pengembalian, sehingga solusinya seperti itu ya. Keran tetap kita pasang, hanya alat otomatnya ini perlu dikondisikan sesuai dengan tekanan air yang keluar. Sehingga yang penting adalah tekanan air kecil tapi mesin stabil, dan ketika keran ditutup masih bisa mati, ketika keran dibuka masih bisa hidup stabil. Begitu ya Bapak Ibu saudaraku sekalian, tips yang sangat sederhana tapi mudah dilakukan. Semoga ada manfaatnya untuk Bapak Ibu saudaraku semua. Sekian kurang lebihnya, jangan lupa klik tombol like, share maupun komen, dan juga subscribe. Sekali lagi semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.